Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafani Afadi, Prodi PAI kelas 7C, dosen pengampu Pak Afifuddin. Makalah mata kuliah Tasri' tentang peradilan hakim Islam. Makalah ini saya mulai dari bab 1 tentang pendahuluan. Langsung saja kita ke latar belakang masalah. Keberadaan hakim di tengah-tengah masyarakat beradab merupakan suatu keniscayaan karena persoalan-persoalan yang sudah pasti timbul di masyarakat, memerlukan suatu peranan yang diharapkan dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan jaminan kepastian. Adapun masalah-masalah yang dikembangkan penulis dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. 3 tipe hakim. Perlunya kestabilan jiwa hakim. 1. Tipe hakim. 2. Perlunya kestabilan jiwa hakim. 3. Ijtihad hakim. Bab 2. Langsung ke pembahasan. A. 3 tipe hakim. Hadis dari Muhammad bin Hasan As-Samiti menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari Abi Hasim, dari bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, hakim itu ada 3. 1 di surga. Dari Nabi Muhammad SAW itu hakim itu ada 3. 1 di surga, sedang yang 2 di neraka. Hakim yang di surga ialah seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Sedangkan seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia berlaku alim, menyimpang dari kebenaran, maka dia di neraka. Demikian pula seorang hakim menentukan hukum kepada umat manusia padahal dia tidak tahu, maka dia adalah di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Lanjut, Islam sangat menghormati dan sangat mengangkat derajat orang. Orang yang berilmu, derajat yang tinggi, serta menganggap mereka sebagai pemelihara atau penjaga para rasul, selama mereka tidak memfokuskan tujuan keilmuannya semata-mata untuk memperoleh kehidupan. Sementara semata-mata untuk memperoleh kehidupan duniawi. Apabila tujuan mereka adalah memperoleh kehidupan duniawi, mereka telah mengkhianati para rasul sebagai orang yang tidak menjaga amanah. Kandungan hadis tersebut
Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan dan orang yang berkiprah dalam peradilan dan mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut. Ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Perumpamaan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu bagaikan orang bodoh yang menetapkan hukum dengan kebodohannya dan kedudukannya adalah di neraka. Keputusan hakim yang tidak diberlakukan adalah keputusan hakim kelompok pertama, yakni hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. B. Perlunya kestabilan jiwa hakim. 1. Hadis dari Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awana menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umar dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Ia berkata, ayahku menulis pesan kepada Ubaidillah bin Abi Bakar dan ia adalah qadhi agar tidak memutus perkara antara dua orang yang bersengketa, dan kamu dalam keadaan marah karena saya mendengar Rasulullah bersabda, janganlah hakim memutus perkara antara dua orang sengketa sementara dia masih dalam situasi marah. Hadis riwayat Tirmizi. Tiga, penjelasan ijtihad menurut bahasa adalah mengerankan segenap berempuk kemampuan untuk mewujudkan perkara. Yang berat dan sulit, sedangkan ijtihad menurut istilah ahli usul fikih adalah upaya mengarahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dengan dugaan kuat hukum syara, kandungan hukum. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan penggunaan pertimbangan akal dalam memutuskan permasalahan apabila keputusan tersebut tidak didapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Melanjutkan bab 3, penutup atau kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keutamaan orang yang berkiprah dalam peradilan dan mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut, dan ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut. Ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. B. Larangan terhadap seorang hakim untuk memutuskan suatu permasalahan dalam kondisi marah, karena kondisi seperti itu dapat mengeluarkan seorang hakim dari pandangan yang tidak benar dan tepat serta mengeluarkannya dari kestabilan kondisi sehingga tidak dapat berpikir dan berijtihad. C. Nabi Muhammad SAW membenarkan dan mengizinkan penggunaan pertimbangan akal dalam memutuskan permasalahan apabila keputusan tersebut tidak didapatkan dalam
Al-Quran dan As-Sunnah secara eksplisit. Sekian dari saya. Apabila presentasi saya kurang baik, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.